Siapapun yang melanggar akan saya tindak. 9. Seluruh personil wajib memperdomani ketentuan peraturan Jenderal Polri yang berlaku, termasuk pedoman penggunaan kekuatan, pengendalian massa dan pengendalian huru hara. Sedangkan kita harus punya dasar prosedur dan pertanggungjawaban. Yang ke-10, semua tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Para perwira ini sampai perwira mengenal wajib memastikan rantai komando berjalan. Komando dari satu suara, satu gerak, satu kendali. Itu harus dipahami oleh para komandan pangkalan. 11. Anggota yang berhadapan dengan massa jangan bersikap agresif. Jika bisa tetap melakukan kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pelayanan dan mengumpul atau DPR atau di mana tempatnya, tetap kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya diberikan kelancaran, selamat dan juga sehat dari pihak saudara kita, mahasiswa atau orang yang merasakan unjuk rasa, dan selamat dan sehat juga dari pihak kita. Itu yang pertama. Yang 12, tidak boleh ada lagi pasukan yang terjebak dalam tempat ataupun tujuan. Jadi nanti kalau kita tidak ada tempat-tempatnya, saya juga lakukan diamankan. Selanjutnya saya bacakan yang 13. Pergerakan pasukan penanggulangan huru hara dan penggunaan gas air mata hanya boleh atas perintah saya. Tidak ada perintah lain. Kalau yang lain tidak ada perintah, bisa perintah selain perintah saya. Saya akan mengevaluasi dan saya akan beritakan. Yang keempat, 14, para perwira Polri wajib berpantang tindakan persuasif. Sekali lagi, tidak sekali tidak ada penggunaan senjata api dalam bentuk apapun. Meningkatkan pelayanan terhadap aksi unjuk rasa kita kuat, tetapi kita tetap terkendali. 15. Setiap pengembangan yang dikasih di lapangan wajib dilaporkan pada kesempatan pertama. Jangan menunggu situasi membesar, laporkan cepat, laporkan jelas, laporkan secara faktual. Yang ke-16, pegang teguh prinsip jaga Jakarta, khususnya perlindungan terhadap warga masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama, termasuk keselamatan personil yang bertugas. Kita hadir untuk melindungi, bukan untuk menjadi petunjuk, dan kita hadir untuk melayani. Jelas? 17. Tunjukkan profesionalisme kita, jaga marwah institusi kita. Kita buktikan bahwa Polri mampu mengelola aksi unjuk rasa dengan sebaik-baiknya. Tegas, namun beradab, kuat, namun terukur, cepat, namun tidak gegabah. Ingat ini. Ya. Yang terakhir, ingat kita satu komando, satu tujuan demi keamanan masyarakat. Tidak ada elektoral, tidak ada tindakan di luar dari komando. Yang ada hanya tanggung kita sebagai bayangkara. Anggota sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya minta seluruh unsur melaksanakan tugas yang disiplin, siapkan komunikasi efektif, utamakan dan komunikasi dinas, dan pastikan program pengendali berkah. Pastikan pula bahwa pelayanan kita terlihat jelas, sikap tutur kata dan tindakan harus mencerminkan Polri yang profesional dan Polri yang humanis, terutama di bulan suci Ramadan. Jangan berusaha untuk provokasi, jangan berusaha untuk framing, jangan berusaha untuk kesalahan. Saya percaya rekan-rekan mampu melaksanakan dengan baik. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh kehormatan dengan padi
dan dengan kita lihat buat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, kelancaran, serta keselamatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Semoga setiap langkah pekerjaan kita dicatat sebagai amal ibadah kebaikan dan wilayah kita tetap keadaan aman, tertib, serta kondusif. Demikianlah saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan beliau, namo budaya, salam kebajikan, salam prinsip. Salam jaga Jakarta. Ini tambahan ya, kepada sekalian, saya minta perhatian dengan bicara. Ya, benar. Saya akan sampaikan sedikit ada arahan dari pimpinan Kapolri ya. Tentunya pertama tadi sudah disampaikan juga tambahan ini. Tunjukkan, ya, arahnya tunjukkan sifat kita dari menjaga, menjadi melayani. Kau mengingatkan semuanya, tidak bicara sendiri. Ya. Kemudian siapkan para kader kesehatan, kami kebakaran. Kedua kita sore nanti ada kegiatan pemberian takjil dan buka puasa bersama di sini. Kita akan sama-sama, mudah-mudahan semua berjalan lancar, dari kita mereka bisa puasa bersama di lapangan baik hari ini. Nah, selanjutnya sejuta di atas dan atas semuanya harus lintas harus normal, di Mabes Polri. Dan juga tolong di ada yang disiapkan sholat maghrib bersama di lokasi ini. Dan juga tidak ada masa yang masuk ke arah legislatif kalau tapi tidak. Dan juga banyak pendekatan pada kemudian masa yang tidak berizin. Jadi resim adalah basic kita tergabung. Dan pengamanan sehingga tetap bertahan. Kalian harus sabar. Harus sabar, betul-betul sabar dan humanis. Dan semuanya laksanakan tugas yang sebaik-baiknya dan penuh dengan saudara. Saya ucapkan dari saya, ya, sekali lagi tetap semangat. Ya. Saya yakin rekan-rekan sehat semuanya, rekan-rekan sabar semuanya, rekan-rekan juga. Masa tugas hari ini penuh keamanan dan saya yakin pelayanan kita pada masa hari ini menjadi catatan kita, amal ibadah kita. Pada Allah SWT. Jadi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres Jakarta dengan baik berfungsi, terima kasih Pak Karol. Silakan Pak, ya. Para komandan pada ataupun Anton, masalah teknologi ya, teknologi dengan Pak Kapolres Jakarta Selatan. Silakan. Yang Bapak Kapolda yang kami hormati, Kapolda, Senior, Alhamdulillah, ini kami langsung akan melaksanakan ini untuk para komandan masing-masing satuan
langsung merapat ke depan. Silakan. Silakan merapat ke depan bersuara. Untuk para pemain satuan teruskan dan baik, kami mulai saja untuk yang kelewat dan seluruhnya mohon perhatian. Bukan pasukan, mohon suara dan obrolan sudah dulu. Baik, mohon perhatian. Untuk pelaksanaan pelayanan, sekali lagi untuk pelaksanaan pelayanan kegiatan hiburan siang sampai selesai nanti, yang akan dimungkinkan kedatangan tamu atau peserta atau masa nanti malam. Oh, ada sedikit penyampaian dari Pak Dirjen akan diperhatikan. Terima kasih Pak Presiden. Kalau nanti dengan saya, kalau itu Bapak berarti mungkin Bapak taruh dan kalian saya menyampaikan perkembangan situasi terakhir dan rute dari kajian masa aksi. Ini juga informasi bagi kita untuk bisa sampaikan kepada anggota kita di lapangan. Yang kedua, pada hari ini dimulai satu ada beberapa langkah. Yang pertama dari BPI, yang kedua dari BPI, yang ketiga dari UNJ, yang keempat adalah
Oke, terima kasih rekan-rekan media hadir pada hari ini. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi terkait tentang pelaksanaan, pelayanan, pengamanan, kegiatan penyampaian pendapat di depan publik yang akan dilaksanakan di hari Jumat 27 Februari 2026 sekira pukul 13 setelah sholat Jumat dari elemen mahasiswa. Polda Metro Jaya menurunkan personil lebih kurang 3.093 personil. Ini juga akan ditempatkan di beberapa titik, mengingat ada Opfitnas, di sini ada kantor PLN, ada pusat keramaian, pasar, kegiatan aktivitas masyarakat. Di beberapa titik ini akan disiapkan personil Polri. Nah, dengan keterlibatan 3.093 personil tersebut, kita ingin seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk kegiatan rutin masyarakat ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kami juga melakukan beberapa pola, melakukan pendekatan secara pelayanan, perlindungan, pendekatan humanis, dan paling utama adalah memperhatikan hak asasi manusia. Dan kami juga dalam penyampaian pendapat oleh saudara-saudara mahasiswa nanti, ini juga perlu diketahui dilindungi hak konstitusi ini oleh undang-undang. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Kita melihat juga dalam kegiatan sekarang adalah bulan suci Ramadan. Kami juga berharap kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di depan umum juga melihat norma dan etika di dalam bulan suci Ramadan. Boleh menyampaikan pendapat, kami akan menjamin itu. Kami tekankan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin perlindungan pendapat yang disampaikan oleh elemen mahasiswa ini tersampaikan dengan baik, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kami menjamin itu. Tapi kami juga ingin menghimbau, mengajak bersama-sama dalam penyampaian pendapat ini bisa berjalan damai, tertib, dan tidak terprovokasi. Apalagi ini bulan suci Ramadan, nilai toleransi dalam bulan suci Ramadan ini yang harus kita perhatikan. Ada tutur kata dan perilaku yang menjadi acuan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara mahasiswa ini adalah orang-orang yang terdidik, memiliki pendidikan, memiliki tata bahasa, tata krama di dalam pendidikan yang diajarkan di kampus-kampus ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Jadi dalam penyampaian pendapat kami jamin akan kami kawal dengan baik, memberikan perlindungan. Kami juga menghimbau untuk dalam pelaksanaan penyampaian pendapat menjaga kepentingan masyarakat lainnya. Ada pengguna jalan, ada aktivitas masyarakat. Maka kami sampaikan di awal bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik adalah menjadi prioritas utama kami. Makanya dalam pengaturan arus lalu lintas, kita juga akan melihat situasi dan kondisi di lapangan dalam menerapkan rekayasa lalu lintas ataupun pengalian arus, karena kami tidak ingin kegiatan masyarakat rutin di bulan suci Ramadan ini terganggu. Itu tidak boleh terganggu, sehingga kita benar-benar kegiatan ini semua harus berjalan. Penyampaian pendapat di muka umum harus berjalan, kegiatan rutin masyarakat juga harus berjalan dengan baik. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat juga untuk peduli melihat apabila di Jalan Trunojoyo, Mabes Polri ini ada kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat, mungkin bisa menghindari jalur-jalur kepadatan agar aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan elemen mahasiswa yang akan melaksanakan penyampaian pendapat. Jangan sampai ditunggangi oleh penunggang-penunggang gelap, gampang terprovokasi di dalam menyampaikan aksi. Ada muatan-muatan pesanan. Nah, ini juga kami sampaikan secara bijak. Orang-orang yang terdidik bisa bijak memilah apa yang harus disampaikan atas kepentingan siapa untuk menyampaikan. Kami terbuka untuk memberikan pelayanan dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Dan terakhir, apabila masyarakat membutuhkan kehadiran Polri ataupun informasi, dapat menghubungi layanan 110 kepolisian. Ada yang mau tanyakan? Pak, terkait demo-demo yang sudah kan ada pelajar juga ada STM yang ikut, mungkin dari Polda Metro Jaya udah ada antisipasinya
melakukan penyekatan yang masuk ke Jakarta nanti atau seperti apa? Oke, terima kasih. Selain dari pelayanan aksi yang dilaksanakan di on the spot ini, kami juga 13 Polres jajaran bersama komponen masyarakat terlibat dalam melakukan penyekatan. Kita juga sudah memberikan imbauan kepada elemen mahasiswa, kampus, apabila dalam melaksanakan penyampaian pendapat, itu murni dari mahasiswa. Tidak melibatkan kaum-kaum, golongan-golongan tertentu ya. Kami sampaikan saja golongan-golongan tertentu yang menunggangi dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat. Akhirnya ini dapat mencoreng aksi yang disampaikan oleh orang yang harusnya dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi, tetapi cacat karena ada tunggangan-tunggangan. Makanya para Polres jajaran juga melakukan penyekatan. Selain penyekatan, kita himbauan. Bukan hanya di sekitar himbauan secara publik, tetapi juga di dunia maya, media sosial, media online oleh rekan-rekan media kita lakukan secara bersama-sama. Pak, untuk polisian yang mengamankan demo ini apakah dilengkapi senjata atau bagaimana, Pak? Sudah diatur di dalam peraturan undang-undangan, tidak boleh anggota Polri di dalam melaksanakan pelayanan aksi pengamanan menggunakan senjata api. Tadi kita lihat secara bersama ada pemeriksaan oleh para danton yang dituakan ataupun yang memimpin dalam kegiatan operasi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, tidak ada yang menggunakan senjata api. Untuk gas Termasuk itu. Kita melihat dalam eskalasi, tetapi kan kita memberikan tadi, kalau menyimak yang saya sampaikan, memberikan pelayanan, perlindungan, dan memperhatikan hak asasi manusia. Kita melihat gini, skema rekayasa lalu lintas itu secara situasional. Kami tidak ingin kegiatan rutin masyarakat ini terganggu, terdampak, sehingga menimbulkan rasa keresahan di masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama Polda Metro Jaya. Situasional. Kita melihat arus lalu lintas juga bisa berjalan dengan baik, kegiatan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan baik. Di sini kebetulan ada kegiatan juga nanti buka puasa bersama, dan ini juga kita himbau kepada para elemen yang mahasiswa yang akan melakukan aksi sudah dilokalisir untuk melaksanakan aksi di tempat tertentu sehingga menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Kita tahu pada saat kepadatan itu adalah menjelang buka puasa. Ada masyarakat yang ingin mencari takjil, ada yang kita juga akan bagi-bagi takjil, ada masyarakat yang mengejar kegiatan buka puasa bersama keluarga dan komunitas. Nah, ini harus kita sama-sama hormati dan hargai. Itu ya. Yo. Ada yang lain? Udah ini kan ya pengamanan kayak. Hah? Oh ya. Jadi tentang Matalang, debt collector yang melakukan penusukan kepada korban seorang advokat, ini sudah diamankan satu orang pada saat yang bersangkutan melakukan pelarian dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini diamankan di sekitar Jawa Tengah, di Kalikakung, Semarang. Untuk 2 orang lagi masih kami lakukan pengejaran. Kami juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan sungkan untuk menggunakan layanan 110 Polri. Dan kami juga sudah menyampaikan pada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda Metro Jaya untuk memberikan tindakan tegas, tepat, dan terukur kepada matel ataupun debt collector yang mengganggu masyarakat, mengganggu situasi Kamtibmas, merampas benda ataupun barang masyarakat yang bukan miliknya, bukan haknya. Ada aturan dan regulasi hukum yang bisa dilakukan oleh matel ataupun debt collector. Dan ini kan kami kaji untuk sampai memberikan efek kepada lembaga pembiayaan untuk lebih tertib memberikan SPK kepada debt collector sehingga tidak terkesan melakukan aksi premanisme. Ini kami sampaikan secara tegas. Polda Metro Jaya tidak akan memberikan toleransi apabila itu mengganggu harta benda milik masyarakat yang dirampas secara paksa. Ada lagi? Oke, untuk yang mobil Kalia yang beberapa hari ini viral dan rame, seorang pengemudi sudah ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam, termasuk
identitas dari plat nomor tanda kendaraan bermotornya juga tidak bisa dilengkapi dan secara palsu memalsukan data. Ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Pusat. Ini masih berjalan terkait tentang proses penanganan ini. Kami juga melihat bahwa masyarakat juga peduli dengan hal ini. Makanya kami terima kasih apabila ada unggahan dari masyarakat, ada konten-konten yang disampaikan, ini menjadi edukasi dan informasi bagi kami. Nanti kami akan memfasilitasi itu dengan satu platform yang sudah dibangun oleh Polda Metro Jaya. Itu ada di Polistub tentang lapor peristiwa. Jadi bisa seluruh masyarakat bisa mengupload seluruh peristiwa terjadi, apakah kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kemacetan, ada martel di jalan. Ini juga akan kami buka platform tersebut. Nah, dan sekarang terkait tentang pelaku tersebut sedang dalam penanganan proses di Polres Metro Jakarta Pusat. Sudah dilakukan penahanan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Oke, pasal yang dipersangkakan 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 serta pasal 391 ayat 2 dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Pak, kan di dalam mobilnya ditemukan senjata tajam itu sudah diketahui apa alasan dia menyimpan. Nah, ini masih didalami yang bersangkutan karena memang kita melihat yang pertama bagaimana kegaduhan ini juga harus bisa diredam dulu sehingga tidak menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat apakah senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini masih didalami, makanya terhadap pelaku kita jerat dengan pasal penggunaan senjata tajam. Ya pasti orang yang berada di dalam suatu kendaraan yang TKP yang sama itu kita minta keterangan, tapi peran sertanya sejauh ini masih sebagai saksi. Ya, ya pasti yang ada anak dalam mobil ya pasti dalam kondisi panik ya, dan ini kita harus berempati terhadap kondisi anak karena bagaimanapun kita warga negara wajib melindungi kaum rentan, perempuan, anak, disabilitas, orang lansia, orang korban bencana alam itu wajib kita lindungi. Makanya dari Polres Metro Jakarta Pusat, unit Sat PPA dan PPO juga melakukan pendekatan psikologis terhadap si anak yang berada di dalam kendaraan tersebut. Tuh, yang mana? Kalau penusukan di Tangsel itu ditangani oleh Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ulangi, Jatanras oleh Subdit Jatanras di Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk penanganan martel yang di Tangsel. Nah, sementara itu kita belum mendapat informasi itu, tapi nanti kalau memang di sini ada dari Humas Mabes itu bisa ditanyakan. Karena kalau saya menjawab nanti akan overlapping dalam perkara itu. Itu ya. Yang plat merah yang di koridor 13 itu udah ada, itu dari di jalur langit itu udah ada ini Pak. Nah, ini masih didalamin oleh dari Ditlantas Polda Metro Jaya terkait tentang tujuan termasuk data kendaraan tersebut ya. Ini masih kita dalami, nanti kami akan update pada teman-teman sekalian. Oh ya, jadi dalam pengamanan patroli kepada seluruh warga masyarakat pasti Polda Metro Jaya berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat rasa aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tetapi juga harus nyaman pada seluruh masyarakat, termasuk terhadap pemukiman-pemukiman, termasuk dengan adanya Satgas Anti Tawuran. Ini kan juga kita melihat beberapa waktu ini sudah masuki minggu kedua bulan suci Ramadan ya. Nah, ini sangat menekan angka tawuran yang terjadi. Bagaimana itu dari Brimob, Patra Brimob melakukan patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Ini dapat mencegah, menangkal terjadinya aksi-aksi. Kita lihat beberapa yang diamankan membawa senjata tajam, membawa petasan. Ini sangat mengganggu. Termasuk ada yang perang-perang sarung ya pada saat sahur on the road ataupun segala macam. Nah, ini memberikan efek deterrence kepada para pelaku tersebut dan ini bisa menekan juga angka kejadian-kejadian yang ada. Selain dari patroli di pemukiman, kita juga nanti akan pada saat pengamanan arus mudik. Nah, bagi warga masyarakat yang mudik, gak usah khawatir. Pada saat meninggalkan rumah, polisi hadir 24 jam bersama seluruh
Sitkamling terpadu. Jadi ada poskamling terpadu, sitkamling terpadu, bagaimana layanan dilakukan oleh kepolisian, TNI, tingkat RT RW, termasuk dari seluruh komunitas masyarakat. Nah ini kita lakukan secara berkala. Ya pastinya apabila meninggalkan rumah, pastikan listrik dalam keadaan yang tidak mengakibatkan korslet kebakaran. Termasuk kita melihat pada saat bepergian gas LPG ataupun kompor di rumah juga harus dalam kondisi off, mati, sehingga tidak dalam kondisi memasak, ditinggalkan. Terus kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci, termasuk pintu-pintu rumah. Mungkin lebih baik dapat melaporkan kepada Babin Kamtibmas setempat, dan ini menjadi perhatian nanti Babin Kamtibmas Kapolsek di wilayah tersebut. Itu ya, rekan-rekan. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Silakan